Halo Sobat Sastra, perkenalkan saya Falija Apela dengan NPM. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas C. Nah, di sini kita akan membahas sebuah novel yang bertemakan feminisme dan perjuangan seorang perempuan. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas novel Lakon yang ditulis kemudian karya Pak Bode Riswandi. Novel ini bukan hanya sekedar cerita, melainkan cerminan dari masyarakat kita di mana terdapat prostitusi yang terselubung, pengkhianatan cinta, dan dendam abadi. Jadi novel Lakon yang ditulis kemudian ini ditulis oleh Pak Bode Riswandi yang diterbitkan oleh Langgam Pustaka pada tahun 2024. Novel ini berisi 182 halaman. Nah, teman-teman, novel ini menceritakan tentang di balik warung makan bernama RM Adem Ayem ternyata tersembunyi bisnis bordil milik seorang perempuan bernama Magdalena. Magdalena ini terkenal karena kejam dan kelicikannya, karena sering sekali menjebak gadis-gadis desa untuk menjadi seorang pelacur. Nah, Magdalena ini membunuh gadis-gadis yang memberontak, seperti Yanti menggunakan anjing peliharaannya sambil menyuap polisi supaya tidak tertangkap. Nah, kemudian ada Sukat, agen kesayangan dari Magdalena. Sukat ini jatuh cinta kepada seorang perempuan bernama Dahlia, seorang pelayan toko yatim piatu yang memiliki sifat polos, sangat polos. Nah, jadi Sukat ini mendekati Dahlia terus-menerus dengan cara datang ke tokonya sebagai pahlawan dengan menyelamatkan kecelakaan, sehingga lama-kelamaan Dahlia pun mulai luluh terhadap Sukat. Akan tetapi, Sukat ini malah menjebak Dahlia dengan cara menyuruh ia untuk bekerja di rumah bordil, dan ia pun tiba-tiba pergi dengan janji bahwa akan kembali setelah mengurus ibunya. Dahlia bekerja di rumah bordil selama bertahun-tahun melayani lelaki hidung belang. Pada suatu malam, ada tamu yang kasar dan melukai wajahnya. Magdalena pun menyiksa Dahlia karena Dahlia itu memberontak. Nah, karena amarahnya yang semakin memuncak, maka Dahlia pun membalaskan dendam kepada Magdalena dengan cara membunuh ia menggunakan anjing peliharaannya sendiri, seperti yang ia lakukan terhadap Yanti. Nah, teman-temannya itu memilih untuk kabur ke kampung halamannya, akan tetapi Dahlia ini tetap bertahan sendirian di dalam reruntuhan menunggu Sukat sambil menyimpan dendam yang sangat kelam. 48 tahun kemudian, Sukat tua datang dengan penuh penyesalan dan meminta maaf kepada Dahlia. Sukat ini menceritakan tentang kisah masa lalunya di mana ayahnya itu menjual adiknya ke rumah bordil. Nah, kemudian Dahlia ini memberikan slayer sebagai bentuk tanda cintanya dan mengikatkannya di leher Sukat. Kemudian Dahlia ini memeluk Sukat sambil berkata, "Aku mencintaimu." Namun tiba-tiba slayernya itu dia tarik dan Sukat pun mati di pelukan Dahlia sambil menangis. Jadi itulah pembalasan dendam Dahlia kepada Sukat atas pengkhianatannya selama 48 tahun. Nah, ada salah satu artikel dan jurnal yang membahas mengenai novel Lakon yang ditulis kemudian karya Pak Bode Riswandi. Artikelnya itu berjudul Analisis Naskah Drama Lakon yang ditulis kemudian karya Bode Riswandi dengan menggunakan pendekatan strukturalisme genetik. Nah, penulis itu menyampaikan bahwa tema utama dalam novel ini adalah tentang perjuangan melawan penindasan dan hilangnya nilai kemanusiaan. Cerita ini menghadirkan 9 tokoh dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, jadi penulis juga menyampaikan bahwa alur ceritanya itu terasa beragam dan menarik. Gaya bahasa yang diambil ini cukup bervariasi, sehingga mampu menggambarkan suasana dan emosi dengan lebih hidup. Menurut saya, novel ini memiliki kelebihan, yaitu alurnya dipenuhi dengan plot twist. Nah, kemudian kelemahannya itu, di dalam novel ini hanya menyoroti tokoh-tokoh tertentu saja, seperti Dahlia, Kang Pirman, Magdalena, Sukat, dan juga Yanti. Akan tetapi, tokoh-tokoh yang lain seperti teman-teman Magdalena ini tidak terlalu tersorot seperti itu. Nah, kemudian apakah novel ini itu cocok sebagai bahan ajar? Jadi novel ini cocok untuk siswa SMA kelas 12 dan juga tingkat perguruan tinggi ya, karena novel ini tuh cocok untuk usia 17 tahun ke atas, dimana pada usia ini peserta didik itu sudah memiliki kematangan emosional yang baik sehingga mampu memahami makna-makna yang memiliki tema yang berat seperti pada novel ini, seperti tentang seksual, kemudian perdagangan manusia, dan lain-lain. Oleh karena itu, novel ini tidak cocok untuk tingkat SMA ke bawah karena isinya itu terlalu vulgar dan terlalu sensitif. Takutnya itu siswa tidak bisa memahami isinya secara bijak dan juga sulit untuk mengerti apa yang disampaikan dari novel ini. Nah, mungkin cukup sekian review buku dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.